Di musim hujan, jas hujan menjadi kebutuhan penting yang wajib dibawa. Namun, seiring dengan perkembangan fashion, model jas hujan pun semakin banyak demi kenyamanan pengguna, khususnya bagi kaum hawa. Berikut ini adalah liputan tim Muslim Update Ajwa TV terkait jas hujan bagi para muslimah agar tetap tampil cantik dan syar'i di kala hujan. Memasuki musim penghujan, jas hujan menjadi perlengkapan yang penting untuk dibawa. Apalagi bagi para pengendara bermotor muslimah yang menggunakan hijab seringkali menemukan kendala dalam mengenakannya. Ya, sejatinya muslimah harus tetap memperhatikan adab berpakaian meskipun saat turun hujan. Salah satunya dengan menggunakan jas hujan yang menutup aurat dan tidak menggambarkan lekuk tubuh. Berangkat dari masalah tersebut, kini hadir inovasi jas hujan muslimah, ide kreatif dari seorang wanita bernama Eka Rizky Andriani. Berawal dari kesulitannya mencari jas hujan yang nyaman, ia kemudian mulai membangun bisnis jas hujan muslimah di tahun 2011 dan telah menghasilkan berbagai model dengan paduan warna yang ciamik. Kita melihat di tahun 2011 itu tren hijab itu tinggi, tren hijrah juga tinggi. Tapi ternyata solusi di saat hujan bagi muslimah itu belum ada. Maka disinilah kita hadir untuk menjawab impian daripada semua muslimah untuk bisa punya jas hujan muslimah yang cantik, tapi juga syar'i, yang fungsional juga. Dan disitulah kita kepingin juga bahwa bisnis kita ini juga ibadah kita, juga dakwah kita. Nah, salah satu syiar untuk berhijab syar'i, salah satunya pada spesialisasi hujannya gitu. Jas hujan muslimah karya Eka ini terbuat dari bahan taslan premium, sehingga mudah untuk dikeringkan. Tak hanya desain yang cantik, jas hujan ini juga diklaim memenuhi standar keamanan untuk dipakai saat berkendara. Kenapa jas hujan disebut jas hujan muslimah? Karena bentuknya itu menyerupai gamis. Seperti baju terowongan begitu. Dan kita desain walaupun menyerupai gamis, kita tetap memikirkan keamanan dari sisi berkendaranya gitu. Jadi bukan hanya menjulur, dan kita ukur juga mana sih batas aman daripada gamis tersebut hingga tidak menyulitkan muslimah semua dalam berkendara. Untuk bisa mendapatkannya, pembeli harus rela merogoh kocek lebih dalam karena dibanderol dengan harga Rp350.000 per buah dan dijual melalui online. Kini Eka telah mempunyai 160 agen yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Eka berharap bisnis yang ia jalankan sekarang bisa menjadi media dakwah agar para muslimah tetap menutup auratnya dan tampil cantik meski di saat hujan. Nah pemirsa, keren ya jas hujannya. Apalagi nih bahannya tuh adem banget dan juga nyaman buat dipakai. Solusi nih buat para muslimah yang ingin tampil cantik dan juga syar'i meskipun di saat hujan. Dari Tangerang, Krisita Maharani, Gilang Pamitanaya melaporkan. Iya, semoga berita tadi bisa jadi inspirasi bagi para muslimah yang mau berpenampilan modis saat berkendara dan turun hujan, Ustaz ya. Takutnya nanti kalau turun hujan bukannya neduh, malah fashion show, Ustaz. Karena bagus banget ini Ustaz bajunya. Kan ini kalau hujan bukannya neduh, wah bagus nih, saya jalan-jalan dulu deh gitu. Ustaz, secara umum bagaimana aturan pakaian yang dikenakan seorang muslimah sesuai dengan syariat Islam ini sebenarnya bagaimana sih Ustaz? Ya bagus, saya mendukung sekali ya itu ya, jas hujan itu kan. Intinya begini ya, kan kalau misalnya kita harus syar'i itu artinya menutup aurat semuanya ya, dan saya yakin sebelum jas hujan saja kan sudah berpakaian menutup aurat gitu ya. Jadi tambahan jas hujannya ya jas hujan yang muslimah gitu ya. Jas hujan biasa saja karena di dalamnya sudah menutup aurat ya tidak masalah, tapi dengan jas hujan muslimah ini fashion ya, lebih ke stylenya begitu ya, ini bagus lah, kita dukung lah. Tapi yang intinya ini sudah memenuhi syar'inya gitu ya, tidak kemudian ketat gitu ya, kemudian tidak kemudian terbuka dan lain-lain gitu ya. Dan ini juga bagus untuk kemudian ketika hujan tadi itu berwarna-warni gini karena supaya terlihat ya. Karena kan biasanya kita kalau di jalan, kalau jas hujan yang kemudian kurang cerah gitu, takutnya
lampu atau misalnya mobil, apalagi kalau malam ya, itu terhalang ya berbahaya ya untuk kemudian kendaraan. Tapi kalau warna-warni cerah begini ngejreng gitu ya istilahnya, itu bagus insya Allah. Keren gitu Ustaz, ya modis sekali. Jadi itu juga satu hal yang bagus Ustaz. Kalau beli jas hujan, jangan yang hitam. Udah malam, hujan, hitam lagi, itu nggak kelihatan gitu Ustaz. Jadi warna-warni aja. Nah Ustaz, kita berbicara soal kecantikan nih Ustaz, terutama untuk kaum hawa ataupun istri kita, anggaplah gitu Ustaz. Kalau bersolek saat keluar rumah nih boleh nggak Ustaz? Karena banyak yang mengatakan ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, batasannya apa aja Ustaz? Boleh lah, boleh ya. Karena ya mesti kemudian tampak rapi dan sopan itu ya. Jadi batasannya nggak boleh tabaruj sebetulnya. Tabaruj itu apa sih? Tabaruj itu sebetulnya ingin menampakkan ya, pertama adalah walaupun dia tertutup ya, auratnya tertutup semua, tetapi dia ingin mengundang perhatian yang bukan mahram dengan menampakkan atau dengan membangkitkan syahwat, itu nggak boleh. Misalnya gini, tertutup semua bajunya, tapi dia kemudian ngomongnya dengan mendayu-dayu yang mendesah gitu, yang akan menimbulkan syahwat, itu tabaruj, itu tidak boleh gitu ya. Atau kemudian gayanya gitu ya, gayanya walaupun dia tertutup dengan pakaian yang syar'i gitu, hanya muka dan telapak tangan yang terlihat, tetapi kemudian dia melenggak-lenggok dengan menampakkan menggerakkan tubuhnya agar supaya itu muncul syahwat, itu juga nggak boleh, itu tabaruj gitu. Nah karenanya tabaruj itu lebih kepada kalau dalam Ibnu Jauzi itu jadi wanita yang menampakkan kecantikan ya di depan lelaki yang bukan mahram, dan menampakkan bagian pertama yang indah, ya itu nggak boleh aurat tadi, dan mengundang syahwat laki-laki gitu loh. Jadi bukan hanya menampakkan aurat, tapi juga tertutup auratnya, tapi mengundang syahwat laki-laki, yaitu tabaruj gitu. Nah jadi proporsional aja, berdandan saja, berdandan yang rapi, yang sopan gitu ya. Wah, itu sudah syar'inya seperti itu, yang penting tertutup dan lain-lain, bagus begitu. Jadi kalau misalnya mau pakai niqab silahkan, karena kan itu bukan wajib, itu sunnah gitu ya. Jadi ada yang bilang sunnah, ada yang bilang bukan juga. Ya ini juga masih secara fikihnya masih kemudian lentur begitu maksudnya. Nah silahkan saja, yang penting tadi tidak tabaruj insya Allah. Jadi intinya adalah tujuannya untuk berdandan itu bukan untuk menarik perhatian laki-laki lain begitu Ustaz ya. Cuma ya ini aja, karena memang begitulah seharusnya perempuan gitu Ustaz. Kalau pakai parfum gimana Ustaz? Parfum Ustaz. Wah, pakai parfum ini harus hati-hati. Jadi parfum itu kalau keluar jangan kemudian kelebihan ya, karena itu tabaruj itu tadi ya, mengundang gitu. Jadi kalau pakai parfum, pakai aja parfum ya, jangan, agar supaya tidak bau badannya, tetapi jangan kemudian pakai parfum yang kemudian kalau lewat kita jarak 1 kilometer juga akan mencium, itu jadi masalah gitu ya. Intinya begitu ya. Jadi hati-hati, tetap menutup aurat, tetap syar'i, dan jangan tabaruj gitu. Jadi pakai parfum, pakai saja, tetapi jangan kemudian yang parfumnya yang kemudian terlalu, yang sampai akhirnya semua akan mencium itu semua gitu. Jadi intinya jangan berlebih-lebihan gitu Ustaz ya. Pokoknya secukupnya aja, yang penting ya supaya nggak bau aja gitu Ustaz ya. Luar biasa Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang luar biasa yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.